Saudara-saudara, tahukah kalian bahwa ada satu pusaka yang mampu mengubah takdir, menyalakan cinta, menyalakan dendam, dan membelah sejarah? Sebuah pedang sakti bernama Naga Puspa. Bukan hanya tajam di bilahnya, tapi juga menusuk hati siapapun yang terlibat dalam takdirnya. Hari ini, di hadapan kalian, Mang Ibo akan membawakan kisahnya. Kisah darah dan cinta. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan lanjutan kisah-kisah legendaris lainnya dari cerita Mang Ibo. Di masa ketika Singasari mulai rapuh dan Majapahit masih dalam rahim sejarah, hidup seorang empu tua bernama Hanggareksa. Ia memiliki dua anak lelaki yang berbeda seperti siang dan malam, Arya Dwi Pangga yang lembut penyair dan Arya Kamandanu, pendekar muda yang gelisah. Sementara Dwi Pangga sibuk bersyair, Kamandanu diam-diam menempa diri di tengah hutan, ingin menemukan jati dirinya. Cinta pun mulai tumbuh kepada gadis anggun bernama Narirati. Tapi takdir tidak seindah puisi Dwi Pangga. Ketika cinta diuji oleh darah sendiri, mana yang akan kau pilih, keluarga atau luka? Tragedi dimulai ketika Narirati dikejar bangsawan bejat bernama Dangdi. Kamandanu menyelamatkannya. Namun ketika cinta Narirati coba diungkap lewat ciuman, Kamandanu yang pemalu menolaknya. Itu adalah awal kehancuran. Dwi Pangga diam-diam jatuh cinta kepada Narirati lewat syair yang ia kirim atas nama Kamandanu. Mereka pun menjalin hubungan rahasia, sampai suatu hari Kamandanu mempergoki keduanya di Candi Walandit. Hancur hatinya, dan ketika pernikahan Dwi Pangga dan Narirati digelar, Kamandanu memilih pergi malam itu juga. Di hutan belantara, Kamandanu dihajar sosok bertopeng misterius. Setelah pertarungan sengit, sosok itu membuka topeng. Dialah Empu Ranubaya, saudara seperburuan ayahnya. Kamandanu pun belajar jurus-jurus sakti, aji sapi angin, dan warisan paling misterius yaitu jurus Naga Puspa. Inilah awal dari takdir barunya. Tapi di tempat lain, fitnah keji dilemparkan. Empu Hanggareksa menuduh Empu Ranubaya menghina Raja Kertanegara, membuat kerajaan Singasari murka dan memerintahkan penangkapan. Pertarungan demi pertarungan meletus, Kamandanu melawan Ranggalawe demi gurunya. Meski pertarungan berhenti, Singasari kini berada dalam bahaya lebih besar. Utusan Monggol datang membawa ancaman dan Raja Kertanegara memotong telinga mereka. Dari situ, dendam dimulai. Monggol menyiapkan balasan. Sementara itu, Jayakatwang juga merancang kudeta dari Kediri. Empu Ranubaya di sisi lain ditangkap secara licik oleh Mengci, lalu dibawa ke Monggol dengan tipu daya dan asap bius. Di tanah asing, Empu Ranubaya dipaksa membuat sebuah pedang sakti oleh Kaisar Kubilai Khan. Maka ditempalah pedang itu dengan jiwa dan darahnya sendiri. Tapi ada yang mengincarnya. Mengci dan pasukan gelapnya ingin merebut pedang tersebut sebelum jatuh ke tangan Kaisar. Panglima setia Monggol diam-diam menghubungi pasangan pendekar dari Tiongkok, Li Shan dan Mei Xin. Misi mereka, bebaskan Empu Ranubaya dan amankan pedang sakti itu. Empu Ranubaya berhasil menyelesaikan pedang sakti, diberi nama Naga Puspa. Tapi saat kabur bersama Li Shan dan Mei Xin, mereka diserbu. Empu Ranubaya terkena panah dan sebelum menghembuskan napas terakhir, ia menyerahkan pedang itu kepada pasangan pendekar muda. Dengan luka dan duka, mereka kembali ke tanah Jawa, hanya untuk menyaksikan Singasari sudah runtuh. Dalam kompetisi mencari panglima di kerajaan Kediri, Li Shan dan Mei Xin ditangkap. Tapi Li Shan menghunus pedang Naga Puspa. Cahayanya membuat semua terpana. Empu Tong Bajil pun menginginkannya dan menyerang. Li Shan terkapar, Mei Xin kabur sambil membawa suaminya. Dalam pelarian mereka, muncullah Kamandanu.
Ia menolong, melindungi, dan akhirnya menyaksikan Li Shan menghembuskan napas terakhir. Saat dunia tak adil, satu-satunya keadilan yang tersisa adalah pada mata pedang. Kamandanu menerima pedang Naga Puspa, dan dalam pertamburan melawan Tong Bajil dan Dewi Sambi, Kamandanu mengeluarkan ilmu sejatinya. Aji Naga Puspa meledak dalam cahaya. Pertarungan epik terjadi. Tong Bajil kalah, mundur dengan sumpah dendam. Tapi Li Shan telah tiada. Mei Xin bersumpah akan membalas. Di depan pusara suaminya, ia menatap langit, menyimpan dendam dan harapan. Pedang Naga Puspa kini berada di tangan yang tepat. Atau mungkin belum. Karena warisan sejati dari pedang ini bukan hanya kesaktian, tapi juga pilihan. Apakah kau akan menggunakan kekuatan itu untuk dendam atau keadilan? Dan perjalanan masih panjang. Kalau kamu penasaran dengan kelanjutan kisah pedang Naga Puspa ini, klik tombol subscribe sekarang juga. Jangan lupa like, komen, dan share cerita ini agar lebih banyak orang mengenal warisan cerita Nusantara. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya, hanya di cerita Mang Ibo.